perkuliahannya. Jadi selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di eh, mata kuliah organisasi pertemuan ke-6. Seperti yang barusan saya singgung bahwa kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, sehingga sebentar lagi kita akan selesai di semester ini. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain masih ada ini ya, kelas yang lain ya. Maksud saya untuk ujiannya biasanya lewat mana? Lewat UT Pusat ya ujiannya ya. Kalau ujian lewat mana? Pak, mohon maaf, Mm-mm. mau bantu jawab. Mm-mm. Jadi kalau ujian itu biasanya kan ada THE sama ujian online kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. THE ini maksudnya apa ya? Itu ujiannya kayak kita mengisi esai kayak gitu. Jadi ada setiap mata Oh, kuliah tuh ada soal esainya. terus kita Ah, ah, jawab ah, kayak ah. gitu kan. Ah, 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 ah. Betul, betul. Oh, oke. Kemudian Ada ada online-nya ujian juga. tulis. Nah, teman-teman berarti harus belajar kan? Kalau belajarnya nanti bisa dari slide saya. Slide saya ini sudah saya rangkumkan materi yang ada di buku. Mungkin kalau teman-teman males membaca buku karena terlalu tebal, atau mungkin belum datang bukunya, daripada buka RBV UT, mending PowerPoint saya di di print kemudian dibuat belajar. Nah, PowerPoint yang saya tampilkan pada setiap minggunya itu merupakan rangkuman dari buku modul. Jadi teman-teman mungkin akan lebih mudah belajarnya daripada harus membaca buku, menggarisbawahi mana saja yang penting. Kalau dari PPT itu sudah rangkuman yang saya ambil dari modul itu sendiri. Oke. Sebelum kita mulai pada pertemuan hari ini, yang minggu lalu Mbak Lina, presenter minggu lalu hadirkah? Tak bisa lupa. Mana ada yang? Iya Kak, Ya, Mbak Lina sama Mbak Windy ya. Nindi Pak. Oh sorry Mbak Nindi, sorry. Oke. Mbak Lina boleh dijawab dulu dong pertanyaan yang 5 pertanyaan yang saya berikan minggu lalu. 5 atau 4 ya? Lima. 5 ya. Boleh dijawab dulu pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa biar teman-temannya tahu. Oke. Baik. Mm-mm. Ya langsung saja ya Pak. Yes, silakan. Dari PR yang Bapak berikan kepada kami minggu lalu, soal yang pertama itu ada 2, yang A B gitu. Yang A itu berikan contoh teknologi informasi yang terus-menerus memantau keputusan-keputusan yang bersifat desentralistik bisa dimanfaatkan untuk menerapkan pengadilan yang bersifat sentralik. Kemudian, siapanya? Jawabannya menggunakan komputer, Pak. Oke. Kenapa itu? Memanfaatkan sistem informasi menggunakan komputer supaya bisa mendorong terjadinya desentralisasi. Oke. Ya, sekarang Jadi lebih akurat. kalau komputer biasanya kalau Mbak Lina sama Mbak Nindi pernah ke supermarket atau ke perusahaan yang besar, itu dia sudah menggunakan sistem stok barang menggunakan komputer dan barcode. Jadi tinggal di scan barcode, jadi setiap barang itu kan ada barcode-nya kan. Itu dia bisa menghitung secara otomatis stok barang yang ada di supermarket ataupun di gudang perusahaan. Oke, itu bisa. Ya, berikutnya. Baik. Kemudian yang B itu berikan contoh pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengembalian keputusan yang sentralis menjadi bersifat desentralistik. Contohnya pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang sentralis menjadi sifat desentralistik. Itu para atasan biasanya memperoleh berbagai jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan pengambilan keputusan dari bawahannya. Yang dialirkan itu oleh para karyawannya. Oke, boleh. Berikutnya. Yang nomor 3 yaitu nomor 2, kerumitan ini juga memberikan peluang kepada pemimpin organisasi untuk berbohong.
yakni menyatakan organisasinya dikelola secara desentralistik, tetapi sebetulnya praktek yang terjadi adalah pengelolaan yang sifatnya sentralik. Bagaimana mengatasi fenomena tersebut agar tidak berbohong? Bagaimana Itu caranya? jawabannya itu dengan komunikasi dan koordinasi. Itu dengan pengaduan atau laporan gitu, Pak. Kepada pemerintahan yang tidak berbohong, jadi mengatur organisasi secara desentralisasi. Ya. Sebenarnya banyak ya cara agar kita tidak meminimalisir kecurangan dalam pekerjaan. Salah satunya adalah dengan sistem, misalnya setiap laporan, setiap meeting itu harus ada not to land rapat, itu juga bisa. Kemudian pengecekan setiap berkala pada pekerjaan setiap karyawan itu juga bisa. Oke. Ini banyak sekali untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pekerjaan. Oke, berikutnya. Ya, untuk survei setiap karyawan atau kotak saran. Oh iya, itu juga boleh. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu kenapa desentralisasi bisa meningkatkan motivasi karyawan? Kenapa bisa Kenapa? Ini apa sisi negatif, salah Pak, maaf keloncatan. Oke. Apa sisi negatif dari desentralisasi dan desentralisasi? Sisi negatif dari sentralisasi yaitu dari segi ekonomi, misalnya daerah yang nantinya akan menjadi sebuah perahan hingga tidak lagi terjadi sebuah pemusatan gitu Pak. Perekonomian dimiliki pemerintah pusat. Yang kedua itu dari segi sosial budaya yang berpengaruh besar bagi pemerintah. Terus yang ketiga itu dari segi politik dan keamanan. Oke, boleh. Kemudian, terus dari sisi negatifnya yaitu dari segi ekonomi juga itu bisa mengakibatkan timbulnya KKN. Apa itu tadi barusan apa? Dari segi negatif dari desentralisasi itu bisa dari segi ekonomi itu sisi negatifnya bisa mengakibatkan timbulnya KKN. Oke, KKN. Ya, terus juga dari segi sosial budaya juga ada sisi negatifnya itu perlombaan yang dilakukan oleh berbagai daerah yang akan menonjolkan kehebatan dan kelebihan dari setiap budaya itu sendiri. Oke. Ya, betul. Terus juga negatifnya juga dari sisi politik juga ada sisi negatifnya juga. Yes, betul. Kemudian pertanyaan yang keempat itu kenapa desentralisasi bisa meningkatkan motivasi karyawan? Itu karena bisa melibatkan karyawan dalam menetapkan keputusan gitu. Ya, betul sekali. Membuat mereka itu kayak bersemangat gitu. Oke, jelas ya sudah ya kalau memang desentralisasi karena dia ide-ide dari karyawan itu yang akan ditampung dan diimplementasikan sehingga orang berlomba-lomba memberikan ide karena merasa didengar. Oke. Kemudian berikutnya. Dan terakhir, kenapa semakin tinggi derajat sentralisasi dengan pengambilan keputusan, maka semakin kecil peluang bagi jabatan yang ada dalam organisasi untuk diisi oleh tenaga profesional. Derajat kompleksitas yang tinggi biasanya diikuti oleh meningkatnya desentralisasi dalam organisasi. Itu karena misalnya minat utama tenaga profesional itu biasanya berkaitan dengan pekerjaan mereka secara teknis, Pak. Yes. Jadi bukan terhadap pengambilan keputusan yang bersifat strategis gitu, Pak. Oke. Boleh. Jadi itu ya dari pertanyaan dari minggu kemarin dijawab dengan bagus dari kelompoknya Mbak Lina dan Mbak Nindi. Oke. Kebetulan oke. Udah berarti ya. Saya lanjutkan dulu materi hari ini yaitu pertemuan. Terima kasih Pak. Sekian dari kami. Iya, makasih Mbak Lina. Nah, kalau misal slide-nya tidak kelihatan atau tidak bergerak, tolong saya diinfo ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6 di formalisasi dan sentralisasi. Apa itu formalisasi? Nah, formalisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam
suatu organisasi ya. Ini ada kata-kata pembakuan atau standarisasi. Nah, jadi mohon diingat kalau formalisasi itu ada kata-kata pembakuan, standarisasi atau standarisasi. Apabila derajat formalisasi dari suatu jabatan dalam organisasi relatif tinggi, maka cakupan tugas dan cara untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut telah baku. Ya, akibatnya pemegang jabatan menjalankan tugas dengan terbatas. Maksudnya apa ini? Jadi kalau misalnya derajat formalisasi ini sangat tinggi, jadi apa ya? Maksudnya formalisasi ini adalah peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh karyawan. Jadi semakin formalisasinya ini tinggi atau semakin peraturan yang harus dilakukan oleh karyawan itu tinggi, maka tugasnya itu sudah secara rutin. Misalnya nih, nah, pekerja di pekerja operator mesin seperti itu. Datang yang pertama dia mengecek mesin, menyalakan mesin. Kemudian dia menuang oli misalnya. Kemudian dia baru mengoperasikan mesinnya. Ada step-stepnya. Ya ini berarti standarnya atau tata caranya itu sudah baku dan bisa dikatakan formalisasinya atau prosedurnya sudah tinggi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya apa kalau misalnya orang itu peraturannya sangat tinggi? Tugas-tugasnya dilakukan harus sesuai dengan prosedur. Maksudnya apa? Akibatnya apa? Sorry, akibatnya apa? Akibatnya apa? Orang yang tidak bisa seenaknya. Karena apabila kita melewati salah satu step, akibatnya kacau misalnya mesinnya. Saya ulangi ya. Formalisasi di sini artinya adalah standar kebakuan atau standarisasi. Artinya apa? Itu adalah tata cara kerja dari setiap individu di tempat kerja. Semakin tinggi formalisasinya, artinya apa? Semakin tinggi formalisasinya, artinya apa? Artinya adalah orang itu dalam bekerja harus mematuhi banyak sekali peraturan. Sekali lagi saya ulangi, semakin tinggi formalisasi artinya apa? Orang tersebut harus semakin banyak mengikuti peraturan, prosedur, tata cara dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya apa? Karyawan yang memiliki standar formalisasi tinggi. Contohnya apa? Contohnya operator. Caranya ya dia harus menyalakan mesin dulu, kemudian dia harus mengecek indikatornya, kemudian dia harus mengecek mengubah misalnya derajat kecepatannya berapa, derajat panasnya berapa. Nah, diatur dulu baru memperbolehkan produk atau bahan bakunya masuk. Nah, apabila diubah, bisa nggak? Diubah aturannya boleh nggak? Bahan bakunya disuruh masuk dulu, baru dihidupkan mesin. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya, kalau semisal tata caranya dibalik, maka akibatnya kegiatannya akan berantakan. Nah, ini adalah akibat apabila kegiatan ini memiliki derajat formalisasi yang tinggi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai formalisasi itu apa dan sentralisasi itu apa. Nah, sebagai gambaran seperti itu. Kalau ada yang tidak jelas, tolong diinformasikan. Saya lanjutkan dulu ya. Dapat diartikan bahwa pemangku jabatan yang diinginkan untuk menangani berbagai input atau masukan bagi jabatan tersebut maupun menjalankan kegiatannya dengan cara yang sama atau telah dibakukan sehingga diharapkan keluaran atau output yang dihasilkan juga konsisten dan serupa. Maksud kalimat ini apa? Maksud kalimat ini adalah dengan formalisasi yang tinggi, dengan aturan yang konsisten, dengan aturan yang teratur, dengan aturan yang terperinci, maka harapannya adalah karyawan dapat menghasilkan output atau keluaran yang hasilnya serupa. Kenapa hasilnya serupa? Kenapa hasil formalisasi diharapkan memiliki hasil yang serupa? Karena setiap karyawan memiliki tata cara prosedur yang sama. Contohnya, dalam membuat pensil, aturannya dia harus membuat tutupnya dulu misalnya. Jadi, ketika nanti ada orang baru, ada orang pengganti, dia harus membaca tata cara membuat pensil, dia tahu, oh, dari tata cara yang dibakukan, tata cara yang dibukukan,
dalam membuat pensil seperti ini dimulai dari tutupnya dulu. Nah, sehingga semakin tinggi formalisasi, harapannya output yang dihasilkan juga konsisten dan serupa. Ya, karena aturannya sudah baku, tata caranya sudah baku, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Namanya siapa, Mas? Mas Asep. Saya Asep. Ya, Mas Asep. Silakan, Mas. Pak, untuk formalisasi apa bisa juga disebut dengan ini SOP atau Standard Operating Procedure? Ya, itu adalah bagian dari formalisasi. Jadi, silakan dulu pertanyaannya apa lagi? Dilanjutkan dulu atau sudah? Oh sudah Pak, itu Oke. saja. Apakah bisa disamakan dengan SOP atau mungkin itu bagian dari formalisasi? Ya, betul. Tadi barusan yang dikatakan oleh Mas Pak Asep sudah betul bahwa SOP adalah bagian dari formalisasi. Tetapi bentuk dari formalisasi itu banyak, ya. Salah satunya adalah SOP, ya. Salah duanya misalnya peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis. Contohnya peraturan tidak tertulis itu misalnya ketika pekerja setiap akhir tahun ada acara, akan misalnya si bosnya akan menjanjikan uh, setiap tahun akan ada halal bihalal, tapi nggak tertulis, tapi ya itu udah kebiasaan. Atau setiap mau buka, saya dulu pernah bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan yang ketika mau meletakkan mesin baru, dia akan memanggil orang untuk membuat syukuran, kayak dia membuat syukuran untuk mesin baru. Itu tidak tertulis di SOP, tetapi biasanya dilakukan. Nah, itu termasuk formalisasi, ya. Betul. Jadi SOP itu termasuk dalam formalisasi. Jadi karena formalisasi itu artinya adalah apa? Aturan-aturan yang dibukukan. Salah satu aturan yang dibukukan ya SOP, seperti itu. Tuh, pintar. Saya lanjutkan ya, kalau nggak ada yang lain. Kalau mau Mas Asep mau bertanya lagi, silakan. Yang lain juga boleh. Oh, baik Pak. Terima Oke. kasih Pak, sudah Yes. jelas. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, pada jabatan dengan tingkat formalisasi yang tinggi. Nah, ini tolong diperhatikan. Jabatan dengan formalisasi yang tinggi. Berarti ada jabatan dengan formalisasi yang rendah, ya. Ada jabatan dengan formalisasi tinggi dan ada jabatan dengan formalisasi rendah. Nah, untuk jabatan dengan formalisasi yang tinggi, maka uraian jabatan, uraian pekerjaan dalam setiap jabatan perlu dibakukan dengan jelas, terperinci, disertai prosedur kerja atau yang bisa kita sebut dengan SOP. Ya, jadi semakin derajat formalisasi jabatan dengan formalisasi yang tinggi, maka dia harus ada SOP. Oke? Bagaimana Pak dengan jabatan dengan formalisasi yang rendah? Untuk jabatan dengan formalisasi yang rendah, artinya apa sih formalisasi rendah itu? Kalau formasi tinggi itu kan berarti kan dia harus bekerja mengikuti prosedur. Nah, kalau formasi rendah berarti kebalikannya dong. Dia bisa bekerja tidak mengikuti prosedur. Misalnya, hari ini dia melakukan B dulu, hari ini dia melakukan A dulu. Atau hari besoknya dia tidak melakukan A dengan B, tapi melakukan hal C. Nah, ada Pak pekerjaan seperti itu? Ada. Nah, untuk jabatan dan formalisasi rendah, maka pemangku jabatan cukup terprogram sehingga memiliki kebebasan yang tinggi dalam menjalankan jabatannya. Ya, jadi karena dia itu formalisasi rendah, jadi dia diatur sendiri cara kerjanya, pola kerjanya. Nah, kayak sepertinya teman-teman sebagai student, sebagai mahasiswa, saya di pertemuan pertama sudah memberikan tugas-tugas di awal, diskusi, LMS, kemudian tugas 1, tugas 2, tugas 3. Silahkan mau kerja yang mana? Mau kerja yang mana dulu? Mau kerja yang 2 dulu ya boleh, asalkan tugas pertama tidak telat. Nah, itu juga berarti apa? Formalisasinya rendah. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat formalisasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur derajat suatu organisasi. Standarisasi bukan hanya mengurangi alternatif cara yang bisa diikuti dalam pelaksana tugas, tetapi juga menghindari karyawan mencari cara sendiri dalam menyelesaikan tugasnya. Nah,
Ini penting harus paragraf yang terakhir ini penting ya untuk dipahami. Standarisasi bukan hanya mengurangi alternatif cara yang bisa diikuti dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga menghindari karyawan mencari cara sendiri dalam menyelesaikan tugasnya. Bayangkan kalau teman-teman masuk ke perusahaan sebagai karyawan baru, kemudian disuruh mengoperasikan mesin packing, mesin pengemas misalnya seperti itu. Tapi Anda tidak dibekali dengan training, tidak dibekali dengan uh, buku panduan, tidak dibekali dengan SOP. Pasti kalian bingung dong. Akhirnya apa yang terjadi? Mencari cara sendiri yang akibatnya bukan uh, menghasilkan barang yang bagus, tetapi malah kacau. Misalnya malah terjadi kecelakaan kerja, malah terjadi proses pengemasannya tidak sesuai standar. Sehingga adanya standarisasi atau aturan ini dapat menghindari teman-teman dalam berkreasi sendiri. Untung-untung kalau kreasinya benar, kalau salah malah terjadi kecelakaan kerja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Kalau misalnya ada pertanyaan silakan dipotong saja, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tadi saya, tadi di awal ketika saya menjawab pertanyaan dari Mas Asep bahwa formalisasi itu banyak sekali buahnya atau banyak sekali bentuknya. Salah satunya adalah SOP. Salah duanya adalah formalisasi yang tidak tertulis. Nah, SOP merupakan formalisasi yang tertulis, tetapi ada juga prosedur yang tidak tertulis. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya adalah ketika saya bekerja, kemudian saya ada junior yang sebagai partner saya. Saya selalu bilang kepada junior saya, kalau semisal jam 10 malam, tolong eh, pekerjaannya dihentikan dulu misalnya. Atau semisal eh, pekerjaan di komputer ini di-save dulu. Kenapa? Karena biasanya jam 10 malam ada pemadaman sebentar selama 1 menit atau perpindahan dari PLN ke genset. Nah, tidak ada tertulis di SOP, tetapi karena pengalaman saya memberikan informasi kepada junior saya. Contoh lainnya misalnya, saya sudah bekerja 4 tahun di UT, 2020, 5 tahun, hampir 5 tahun. Nah, di universitas terbuka, saya sudah bekerja hampir 5 tahun. Kemudian saya memberikan informasi kepada teman-teman, harap mengumpulkan tugasnya jauh hari sebelum weekend. Kenapa? Karena biasanya weekend itu server dari LMS atau Selayar itu sering down. Nah, tidak ada peraturan tertulisnya, tetapi saya informasikan kepada teman-teman karena berdasarkan pengalaman saya. Nah, itu juga prosedur yang tidak tertulis, tetapi uh, merupakan cara untuk memudahkan karyawan lain atau orang lain yang melaksanakan tugasnya. Nah, bagaimana mengukur derajat formalisasi? Bagaimana teman-teman bisa tahu bahwa formalisasi untuk jabatan ini tinggi atau rendah? Bagaimana? Yaitu dengan memeriksa kelengkapan dokumen. Memeriksa kelengkapan dokumen. Nah, mungkin teman-teman ketika bekerja dulu uh, pernah mengerti mendengar ada yang namanya audit, ya kan? Pernah mendengar namanya, oh lagi diaudit nih sama dinas apa, lagi diaudit nih sama untuk mendapatkan sertifikasi halal misalnya. Nah, mereka biasanya memeriksa dokumen-dokumen. Kenapa? Kadang di dokumen itu ada peraturan yang menjadi pertanyaan. Kemudian di dalam dokumen itu diperiksa pula jumlah kekhususan masing-masing peraturan, tingkat kedalaman dan ketelitian. Nah, semakin teliti, semakin bagus. Nah, karena kadang ketika bekerja itu ada hal satu yang terlewat, satu step yang terlewat akan menjadi permasalahan. Misalnya, saya dulu sebelum sebagai lecturer, sebagai dosen,
sebagai tutor di sini saya dulu pernah bekerja di company, di pabrik, sehingga misalnya ketika orang lupa buka tutup valve, valve itu kayak keran, itu akan menjadi permasalahan, terutama untuk bekerja di perusahaan dengan tingkat instalasi mesin yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Nah, ketika kita lupa membuka valve atau membuka keran, atau kita lupa menekan tombol, akan terjadi kecelakaan kerja. Contohnya ketika kita sedang cleaning, kemudian kita lupa menghentikan tombol operator operasi mesin, akhirnya terjadi kecelakaan kerja. Kita membersihkan mesinnya jalan. Wah, saya pernah di PKL di perusahaan pemintalan benang, dia sedang dia sedang maintenance mesin, membersihkan mesin. Kemudian karena mesinnya besar, si orang maintenance itu masuk ke dalam mesin bagian bawah, nggak kelihatan. Ada temennya nggak tahu kalau ada orang maintenance. Karena apa? Karena tidak diberikan tanda sedang maintenance, dilarang menghidupkan mesin, atau diberikan sebuah tanda bahwa sedang terjadi perbaikan. Nah, tidak diberi tanda itu, akhirnya temannya menghidupkan mesin. Akibatnya apa? Terjadi kecelakaan kerja, tangannya terputus, jarinya terputus. Nah, semakin tinggi derajat ketelitian yang tertulis dalam SOP itu semakin bagus. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Oke. Nah, tadi kalau kita diskusi dulu, kira-kira teman-teman bisa nggak memberikan contoh formalisasi tidak tertulis dan formalisasi tertulis? Ya, banyak sekali contohnya, terutama yang teman-teman pernah bekerja di perusahaan. Kira-kira bisa nggak memberikan contoh? Apa contohnya formalisasi tidak tertulis dan formalisasi tertulis? Tidak hanya Izin SOP, menjawab, Pak. boleh. Mas Asep ya? Ya, Yes, silakan. untuk formalisasi tidak tertulis, Hmm, kalau di tempat saya, hmm. pertama mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat Yes, sore. betul, betul. Kemudian saat kita menyimpan kalau misalkan setelah membersihkan sesuatu atau mau ngebersihin sesuatu itu pakai tanda seperti itu, Pak. Ya, sebagai Misalkan ada tagnya lantai kan? sedang di ini, itu tidak tertulis di SOP. Ya. Terus Heeh. contohnya yang tidak tertulis satu lagi, Hmm. tidak boleh teriak-teriak di tempat kerja. Ya, tidak tertulis tetapi ya sama-sama Iya. tahu. Ya, kalau yang tertulis, yang jelas tertulis, masuk kerja 15 menit sebelum jam kerja harus sudah ada di tempat. Terus saat briefing 1 minggu sekali harus ada. Terus finger scan jangan lupa untuk penggajian. Oke. Banyak sekali ya contohnya ya. Bahkan kalau semisal teman-teman sadar atau notice nih ya, kadang itu di papan pengumuman tempat parkir aja, itu biasanya ketika masuk perusahaan itu biasanya ada mohon kendaraan turun sebelum masuk parkirnya, itu juga tertulisnya bukan di SOP tetapi tertulisnya di papan papan masuk perusahaan gitu, tertulis kan, tapi tidak di buku di SOP tetapi tertulis di papan pengumuman, itu juga tertulis. Nah, itu jadi tadi yang saya menarik tadi ini harus mengucapkan salam. Itu kenapa Mas Asep? Alasannya apa? Itu lebih ke hospitality sih, Pak. Hospitality. Lebih ke attitude. Oke. Kalau semisal yang lain. Terima kasih Mas Asep. Yang lain. Ya, makasih. Yang lain? Ada yang mau memberikan komentar? Ya, saya juga pengalaman teman, bukan dari pengalaman saya. Pengalaman teman ini dulu dia bekerja di restoran Jepang, di restoran sushi. Nah, dia ada tidak tertulis, tetapi tidak tertulis, tapi diwajibkan untuk memberikan salam. Memberikan salamnya dengan cara, misalnya dia harus selamat pagi, nama manajernya, selamat pagi, nama supervisornya. Jadi dia selamat pagi plus diikuti nama dari supervisor atau manajer atau kepala leadernya. Saya bertanya kepada teman saya, kenapa harus ingat-ingat namanya dia ya? Tujuannya
karena tidak tertulis, jadi tidak disebutkan kenapa harus seperti itu. Kenapa tradisi itu harus seperti itu. Tetapi kita menduga bahwa dengan mengucapkan salam dan menyebut nama supervisor, itu akhirnya apa? Supervisornya tahu kalau dia masuk hari ini. Karena restoran itu kan besar, nggak cuman kayak dapur rumah tangga yang semuanya serba kelihatan. Karena restoran itu besar, jadi kadang dia tidak tahu karyawan ini masuk atau enggak. Tapi dengan menyapa bosnya dengan namanya, oh ini masuk nih, loh. Oh yang ini masuk loh. Anak ini kok nggak masuk ya? Kok nggak ada? Saya nggak mendengar sapaan dari anak ini ya, kayak gitu. Jadi dengan itu si bos tahu bahwa oh hari ini anak ini masuk kerja hari ini, seperti itu. Nah, karena tidak terus ya sebenarnya kita nggak tahu, kita hanya menduga-duga kenapa kita harus melakukan seperti ini. Nah, oke, silakan yang lain kalau berpendapat. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Saya Lina, Pak. Mbak Lina. Ya, silakan Mbak Lina. Enam tadi formalisasi yang seperti pengalaman Bapak sendiri yang contohnya tentang tugas di UT seperti tadi yang disampaikan. Ada apakah kalau formalisasi itu seumpama ya? Karena saya tidak pernah punya pengalaman kerja di pabrik, tapi setiap saya kerja terus saya mau pindah itu pasti ada pengganti saya dan saya harus ngajari gitu. Oh iya. Nah, itu biasanya kebiasaan saya itu memang kan tidak dari majikan ya. Tapi saya harus ngajari ini kebiasaan ini. Itu apakah termasuk formalisasi yang tidak tertulis juga? Itu yang kebiasaan saya buat sendiri itu saya turunkan ke adik junior atau pengganti saya supaya lebih mudah itu. Itu termasuk formalisasi tidak tertulis, jadi benar. Karena apa? Karena formalisasi tertulisnya itu biasanya dari agensi ya. Dari agensi kan biasanya formalisasi tertulisnya. Nah, tapi kalau yang tidak tertulis ya kegiatan sehari-hari yang Mbak kerjakan di rumah tersebut. Tapi kalau misalnya tertulis ya itu dari agensi. Misalnya peraturannya apa biasanya dari agensi saya kurang tahu karena saya tidak pernah bergerak di bidang tenaga kerja dan agensi. Mungkin lebih ke ini ya, penggajian, aturan keselamatan kerja mungkin seperti itu dari agensi dan sudah tertulis di kontrak. Biasanya kan di kontrak kan. Ya. Kalau yang dikatakan oleh Mbak Lina itu memang termasuk formalisasi tidak tertulis. Betul. Harus mengajari. Biasanya kebiasaannya di rumah ini mereka bangun jam 4 pagi. Berarti kalian harus bangun jam setengah 4. Gitu misalnya. Oke, yang lain? Yang lain? Gak ada? Oke, selanjutnya ya. Kalau ada langsung dipotong aja. Cara detail, cara mengukur formalisasi seperti apa? Yang pertama adalah kita harus memeriksa banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam organisasi. Ya, semakin banyak SOP semakin bagus. Bukan semakin ribet, tetapi semakin bagus karena mengurangi atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang kedua adalah mempertimbangkan sikap karyawan dalam mematuhi peraturan. Nah, ini juga sebagai tolak ukur formalisasi ini berjalan baik atau tidak. Walaupun peraturannya banyak, tetapi karyawannya ini dia nakal-nakal, dia tidak mau mengikuti peraturan, ya ini berarti ada yang salah dalam ketegasan peraturan tersebut. Tidak ada sanksi misalnya, alah nggak apa-apa, telat nggak apa-apa, nggak dipotong gaji, nggak ada yang marahi. Ya akhirnya walaupun ada peraturannya nggak boleh telat, tapi nggak ada sanksi, ya sama aja. Yang ketiga adalah mempertimbangkan kejelasan prosedur kerja yang berlaku. Banyak tapi nggak jelas. Ya nggak jalan. Misalnya, saya memberi tugas. Nanti ada tugas 1, 2, 3 di minggu ketiga, 4, 5. Tapi saya nggak jelaskan kapan terakhir dikumpulkan. Kapan bisa mulai dikumpulkannya. Nggak jelas. Akan timbul pertanyaan. Nggak bisa dikerjakan. Seperti itu. Kemudian nomor 4, memeriksa konsistensi organisasi dalam memaksakan dipatuhinya peraturan. Nah, ini penting. Memeriksa konsistensi organisasi dalam memaksakan dipatuhinya peraturan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya hari ini
si A datang telat, dimarahin. Kamu saya potong gaji, kamu telat. Kemudian hari berikutnya si C datang telat nggak diapa-apain. Nah, akhirnya orang jadi questioning, orang jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya peraturannya buat siapa sih? Apakah hanya untuk karyawan wanita? Apakah untuk semua orang? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara mengukur formalisasi. Ya, ada 4 cara. Memeriksa dokumen resminya, mempertimbangkan sikap karyawan, mau nggak dia mematuhi peraturan, mempertimbangkan kejelasan prosedur, memeriksa konsistensi dalam memaksakan peraturan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengukur formalisasi tidak tertulis? Kalau tidak tertulis, bagaimana caranya? Mengukur formalisasi berhasil nggak sih? Tadi misalnya Mbak Lina, udah dikasih tahu nih, kasih tahu lewat lisan. Setelah ukurnya bagaimana? Bahwa formalisasi ini berjalan dengan baik. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana cara mengukur formalisasi yang tidak tertulis? Pak, selamat pagi. Semuanya Iya, selamat jawab. pagi. Namanya siapa Mbak? Mbak Uun. Saya Unbun. Ya. Oke. Silakan. Jadi biasanya kalau misalkan untuk mengukur formalisasi tidak tertulis itu, kalau misalkan sikap atau perilaku dari karyawan itu bisa berubah, bisa sesuai dengan aturan dari perusahaan, itu bisa termasuk ini sih. Sudah termasuk terukur lah dari formalisasinya. Ya, kalau misalnya sikapnya, ya dari sikap ya berarti ya dari sikap. Jadi kalau misalnya disuruh melakukan apa, kayak tadi contohnya apa tadi? Kayak misalnya nih, turun dari kendaraan di parkiran sebelum masuk area perusahaan harus turun dari sepeda motor, dituntun sepedanya. Nah, misalnya kalau misalnya ngelihat dia ini benar atau tidak, sudah dilakukan atau tidak, ya dari sikapnya. Dia beneran turun atau tidak. Ada yang lain ya? Terima kasih Mbak Uun. Yang lain? Terima kasih Mbak Uun. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Asep. Kalau setahu saya kan formalisasi tidak tertulis itu lebih ke budaya ya. Jadi tidak ada hukuman. Lebih ke sanksi sosial kalau sosial. Betul sekali. Jadi contoh konkretnya seperti ini. Misalkan dalam formalisasi tidak tertulis kita harus mengucapkan selamat pagi. Tapi pada hari tertentu, satu hari tertentu itu si A ini tidak mengucapkan salam misalkan kepada si supervisor. Jadi yang pertama dilakukan supervisor itu mendatangi dia, terus ditanya apa kabar, mungkin ada masalah atau apa. Mungkin dari situ bisa mungkin dia bisa terbuka gitu, mungkin lagi ada masalah dan sebagainya, Pak. Iya, betul. Yang saya setuju dari jawaban Mas Asep ya, dari sanksi norma sosial. Jadi misalnya gini, betul, misalnya anak ini loh udah dibilangin disuruh salam nggak salam-salam, akhirnya apa yang terjadi? Dirasani, digosipin, apa ya, kayak diomongin sama teman-temannya. Ih, anak itu loh nggak tahu diri. Pak. Ya, anak ini kok nggak tahu diri ya, nggak sopan ya, kayak gitu. Akibatnya apa kalau misalnya sanksinya seperti itu? Ya, sanksinya adalah dia dijauhi. Jadi ketika orang bekerja dengan dia orang tidak mau membantu dia dalam pekerjaannya misalnya, itu juga bisa. Jadi cara mengukurnya ya dengan secara sosial, ada sanksi sosial yang berperan seperti itu. Betul sekali. Jadi ya sanksi sosial yang bekerja nantinya. Yang lain. Jadi mengukur derajat formalisasi tidak tertulis seperti apa? Susah sebenarnya. Jawaban ini susah karena ya udah diomongin nggak dilakuin. Kayak misalnya teman-teman seperti ini, ada junior, udah dikasih tahu, nggak paham. Sebel nggak? Kalau saya sebel ya. Kalau saya itu ada orang baru, saya kasih tahu, nggak paham, itu sebel. Sama kayak ini curhat sebentar nih. Misalnya saya udah kasih tugas di awal, ada mahasiswa yang tanya ke saya, Pak, tugas 3-nya ini nanti dibikin PowerPoint nggak? Itu kan sudah tulis, sudah jelaskan, masih tanya, itu juga
Ya udah jelaskan lisan kan, misalnya tetap aja dilakuin, sebel. Atau misalnya ini, tolong kalau upload tugas jangan mepet-mepet daripada nanti nggak bisa. Masih ada yang Sabtu malam, tengah malam, ada yang ngechat ke saya tengah malam, Pak saya nggak bisa upload tugas, besok hanya deadline-nya. Ya, sebel kan akhirnya, udah dikasih tahu secara lisan berkali-kali nggak nangkep-nangkep. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadi nggak malas ngurusin, ya udahlah terserah ya. Nah, tapi beda dengan orang yang dikasih tahu sekali nangkep terus dilakukannya. Ketika dia memang beneran tidak tahu ya kita akan bantu secara ini ya, manusiawi. Tuh, saya lanjutkan dulu sebelum presentasi. Nah, apa saja faktor yang berpengaruh dalam derajat formalisasi? Derajat formalisasi ini kan dia ini ya derajat kebakuan, sehingga dalam organisasi derajat formalisasi yang terjadi dalam masing-masing bagian bisa sangat berbeda. Contohnya dealer obat memperkenalkan obat kepada dokter. Ya pernah, kalau di Indonesia ada sales obat, tahu ya, kalau misalnya di rumah sakit kemudian di praktek dokter umum dia biasanya ada dealer obat atau sales obat. Nah, dia ini tugasnya dia memperkenalkan obat kepada dokter, ya tujuannya ya supaya obatnya dari perusahaan dia, misalnya dari Kimia Farma atau dari Kalbe atau dari apa ya, jenis-jenis obat tertentu bisa digunakan oleh dokter tersebut dan digunakan kepada pasiennya. Nah, sales obat ini jam kerjanya biasanya nggak tentu. Ada yang dia ini kalau praktek dokternya itu siang, ya dia ke dokternya siang. Kalau dokternya itu praktek malam, ya dia malam ke tempat dokternya. Nah, jadi dia lebih fleksibel. Dia mau mengunjungi dokter ini dulu, baru ke dokter B, boleh. Mau mengunjungi dokter C dulu, boleh, terserah. Nah, jadi derajat formalisasinya fleksibel. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi adalah fleksibilitas. Nah, sekarang bandingkan dengan pekerjaan sekretaris. Resepsionis. Kira-kira bagaimana? Tingkat fleksibilitasnya bagaimana kalau resepsionis? Formalisasinya resepsionis harus seperti apa? Fleksibel atau tidak? Alasannya kenapa? Pak. Siang, pagi. Izin, iya. Jadi saya Pak. Iya Mbak Uun. Ya, jadi kalau misalkan untuk formalisasi pekerjaan resepsionis kayaknya enggak fleksibel Pak. Kenapa? Harus apa sih? Mengikuti SOP kayak gitu. Nah, SOP ya, misalnya ketika ngangkat telepon, ada telepon masuk, dia harus mengucapkan salam dulu. Ya, ada selamat pagi dari perusahaan ini, ada yang bisa dibantu. Enggak, ngangkat telepon harus mau cari siapa? Nah, nggak boleh gitu. Ya, ya nggak boleh kayak gitu. Jadi ada, setelah menerima telepon kemudian ada aturannya lagi. Backend di notebook jam sekian ada telepon dari ini mencari ini gitu. Atau ada aturan lagi, cara-cara lagi. Jadi fleksibilitasnya cukup rendah ya. Oke, terima kasih Mbak Un. Jadi setiap jenis pekerjaan itu beda-beda. Jadi ada yang dia itu membutuhkan fleksibilitas tinggi dan rendah. Berikutnya, jenis pekerjaan yang menuntut keterampilan rendah. Saya ulangi, jenis pekerjaan yang menuntut keterampilan rendah atau mengandung tugas yang sederhana dan berulang biasanya merupakan pekerjaan yang memiliki derajat formalisasi tinggi. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, kemudian berulang-ulang, biasanya merupakan pekerjaan dengan derajat formalisasi yang tinggi. Sebaliknya, pekerjaan yang lebih kegiatannya tidak berulang, itu biasanya memiliki derajat formalisasi yang rendah. Nah, kemudian juga bisa dilihat indikatornya bahwa semakin tinggi jabatan, semakin tinggi posisi, semakin tinggi hierarki, maka tugas atau fungsi yang ditangani oleh jabatan tersebut juga menuntut
derajat formalisasi yang rendah. Jadi kalau semakin tinggi semakin tinggi posisinya, maka derajat formalisasinya rendah. Tapi semakin bawah tingkatan dalam pekerjaan, maka dia membutuhkan derajat formalisasi yang tinggi. Nah, semakin tinggi hierarki suatu jabatan, biasanya semakin jarang jabatan tersebut terlibat dalam kegiatan berulang-ulang. Ya, biasanya kalau manajer atau direktur atau supervisor itu hanya tugasnya hanya satu, mengecek atau menerima laporan. Dia nggak ngurusin mesin-mesin, tapi dia lebih ke memutuskan dan mengawasi jalannya produksi atau jalannya suatu kegiatan. Ya, dia nggak, misalnya nih, kalau misalnya akuntan biasanya yang staf bawah tuh ya dia bikin laporan. Tapi ya kalau misalnya udah manajer finance gitu, dia cuma bisa mengecek hasil laporan yang dibuat oleh staf akuntannya, seperti itu. Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi udah disebutkan tadi. Misalnya semakin tinggi jabatan, maka derajat formalisasinya semakin rendah. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap formalisasi salah satunya adalah jenis pekerjaan. Jelas, tadi sudah disebutkan. Kalau misalnya sales obat, dia lebih fleksibel dibandingkan dengan resepsionis atau operator produksi. Jadi jenis pekerjaannya juga berpengaruh. Tinggi jabatannya juga berpengaruh. Oke, semakin tinggi, udah jadi bos ya nggak ngapain dia bantu-bantu ya, bantu-bantu nyapu-nyapu, nggak mungkin. Dia cuma ngecek. Nah, itu. Contohnya adalah misalnya pemasaran memerlukan sifat yang lentur, sedangkan produksi memerlukan kondisi yang stabil. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya orang pemasaran ya, dia lebih fleksibel kerjanya. Dia mau ketemu klien ini ya, boleh. Ketemu klien yang ini dulu boleh. Pokoknya barangnya terjual aja. Nah, tapi kalau produksi ya nggak boleh. Dia ngemas dulu, baru mengolah bahan baku ya nggak boleh. Apa yang dikemas? Jadi kalau produksi dia harus lebih teratur, harus lebih step by step gitu. Nah, jadi bahas lagi apa manfaat formalisasi. Manfaatnya adalah membuat perilaku karyawan menjadi baku. Jadi karyawan ini nggak bingung, hasilnya akan seragam, mengurangi penyimpangan. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu prosedur step by step, akhirnya mengurangi terjadinya kesalahan dalam pekerjaan. Ya, kayak gitu. Kemudian memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Contohnya adalah jabatan dengan derajat formalisasi rendah biasanya perlu ditangani karyawan yang lebih bijaksana, sehingga tidak bingung ketika dihadapkan dalam situasi yang bijaksana. Contohnya seperti apa? Ya, kalau misalnya memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, contohnya ada jabatan dengan derajat formalisasi yang rendah, biasanya perlu ditangani karyawan lebih bijaksana. Kenapa? Pak, kenapa sih kok formalisasi yang rendah biasanya perlu ditangani karyawan lebih bijaksana? Kenapa? Emang nggak boleh yang ceroboh? Atau kenapa kalau misalnya formalisasi tinggi nggak boleh bijaksana? Emang kalau formalisasinya tinggi harus memilih karyawan yang ceroboh boleh? Nggak, bukan seperti itu ya maksudnya. Memang kita memilih karyawan baik untuk pekerjaan dengan formalisasi tinggi dan rendah. Kita memilih yang bijaksana, yang tidak ceroboh. Betul, semuanya kita harus milih karyawan yang bijaksana. Tetapi untuk jabatan yang penting, jabatan yang strategis, jabatan dengan formalisasi yang rendah, kita perlu merekrut orang yang memiliki pengalaman dan bijaksana. Dalam artian itu memiliki pengalaman dan tahu akan tugasnya. Sekali lagi, tahu akan tugasnya. Paham akan tugasnya. Kalau misalnya jadi supervisor, kalau misalnya nggak tahu tugasnya apa, dia akan bingung. Ya karena dia nggak ada tugasnya. Tugasnya itu adalah mengecek. Tugasnya adalah membuat laporan. Tugasnya adalah problem solving. Jadi ya, bukan yang orang produksi yang ngemas, oh ini dimasukkan sini, ini masukkan sini, atau tugasnya yang menutup
menutup nyelotip kardusnya, gampang, itu udah ngerti tugasnya itu. Tapi kalau semakin tinggi jabatan, dia tidak tahu tugasnya apa. Tugasnya pasti cuma mengecek, mengawasi jalannya kegiatan. Nah, ingat ya, teman-teman, kalau semakin tinggi jabatan atau menjadi owner dalam bisnis, tugas teman-teman itu adalah cuma mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar. Itu udah pasti. Nah, kalau teman-teman mengawasi aja nggak bisa, ya jangan bingung. Apa yang diawasi? Hari pertama kerja bingung. Hah? Ngapain ya? Apa yang diawasi ya? Nah, tapi kalau orang udah punya pengalaman, jadi manajer, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus belajar dulu flow-nya. Oh, dia harus belajar dulu standarnya. Udah ngerti, dia ngeceki satu-satu. Ini nggak sesuai standar. Ini nggak sesuai. Ini ada yang salah. Nah, kalau orang nggak bijaksana, tidak berpengalaman, ya dia nggak ngerti tugasnya apa. Kayak gitu. Nah, formalisasi dan tenaga profesional. Nah, organisasi yang mempekerjakan banyak tenaga profesional tidak perlu memiliki terlalu banyak peraturan. Karena para tenaga profesional itu telah mampu mengatur dirinya sendiri. Nah, seperti saya bilang, karena semakin tinggi jawaban tidak banyak peraturannya, beda dengan yang operator, yang leader itu masih banyak peraturan kerjanya. Tetapi kalau sudah manajer, senior manager, atau direktur, itu tidak ada peraturannya. Peraturannya ada, cuma tidak sebanyak jabatan yang rendah. Nah, apabila dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, ya seperti saya bilang tadi, dia tidak bijaksana, yang akibatnya maka terjadi proses kegiatannya tidak berjalan lancar. Ini menurut saya ini sangat penting. Ini sangat penting. Mungkin ini tidak terjadi di teman-teman, tidak terjadi di mahasiswa UT, karena teman-teman di sini belajar sudah bekerja. Ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di rumah tangga. Saya rasa tidak menjadi masalah. Tetapi kalau saya mengajar di universitas yang dia ini memang lanjut dari SMP, SMA, S1, ya belum punya pengalaman kerja, ini benar-benar menjadi masalah. Pengalaman saya adalah dulu ketika saya lulus S1, saya ini masuk sebagai manajemen trainee atau supervisor produksi. Jadi saya lulus S1 itu saya langsung sebagai supervisor produksi bersama beberapa teman yang lain di sebuah perusahaan. Nah, apa yang terjadi? Karena kita ini di sekolah cuma belajar teori ya, tidak praktek, tidak banyak praktek. Kita ada praktek kerja lapang ada, tapi tidak yang setiap hari kita terjun ke lapangan, tidak. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dalam pembelajaran pendidikan di Indonesia. Singkat cerita, ketika kami lulus, kita sebagai supervisor produksi. Kita tidak sebagai operator, kita tidak sebagai mandor, tapi kita adalah 2 tingkat lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kita sebagai supervisor, kita ada manajer, tapi ya kita punya bawahan leader dan operator. Nah, teman saya, dia mungkin bakatnya tidak diproduksi. Mungkin dia lebih cocok di kantoran karena cewek. Nah, tapi dia kebetulan mendapatkan pekerjaan yang sama sebagai supervisor produksi, sama dengan saya. Jadi saya dulu kerjanya shift. Nah, kadang saya shift pagi, kadang shift siang, kadang shift malam. Nah, dia sempat cerita ke saya. Namanya sebut saja si A lah. Si A ini bilang ke saya udah 1 tahun kerja di sini, saya nggak ngerti apa yang saya kerjakan. Bayangkan, dia setahun sebagai supervisor produksi, dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Loh, kok bisa Pak? Bisa, itu mungkin terjadi. Karena apa? Karena kita di pendidikan di Indonesia memang kita belajar teori, tapi kita tidak belajar praktek. Nah, bersyukurlah teman-teman yang ada di UT, karena teman-teman sudah bekerja dan sehingga bisa relate, bisa paham, oh teorinya seperti ini, prakteknya saya kerjakan sehari-hari. Tapi tidak semua pendidikan seperti itu. Nah, singkat cerita, teman saya ini setahun bekerja, dia curhat ke saya. Saya setahun
kerja di sini saya nggak ngerti apa yang harus saya kerjakan. Terus saya juga ketika tanya itu, kenapa nggak bisa nggak ngerti? Kan sebenarnya sudah jelas bahwa tugas kamu adalah sebagai supervisor adalah mengecek, mengawasi, eh, memastikan kegiatannya berjalan lancar. Nah, kalau kamu, saya akhirnya berbicara kepada teman saya, kalau kamu tidak paham proses produksi dan kamu tidak paham standarnya seperti apa, kamu tidak akan bisa ngecek. Jelas ya, kalau kamu tidak paham standarnya, misalnya produk ini harusnya beratnya sekian, produk ini harusnya kentalnya sekian, produk ini harusnya warnanya sekian, derajat warnanya sekian. Tapi kalau kamu nggak paham standarnya, nggak paham proses kerjanya, nggak paham, nggak teliti, ada ke kadang orang tuh nggak teliti juga bisa, kayak ada yang lolos nggak karena tidak teliti, ya kamu tidak bisa mengawasi, ya gitu. Jadi menjadi tenaga profesional itu menurut saya juga susah, karena mungkin salary-nya juga lebih besar, jelas lebih susah. Kesannya enak, mengawasi dan memastikan pekerjaan berjalan lancar, enak, tapi itu susah. Bisa nggak ngawasi, bisa nggak memastikan, karena nggak ngerti indikatornya seperti apa. Oke, jadi itu ya. Jadi semakin tinggi semakin rendah derajat formalisasinya, kita harus memilih orang yang profesional, orang yang berpengalaman, orang yang bijaksana. Itu betul. Karena ada contohnya, dia bekerja, dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dan itu saya pernah punya teman yang dia tidak tahu. Nah, jadi menerapkan formalisasi seperti yang ada di slide sekarang ini, mengusahakan agar tenaga kerja mengadopsi formalisasi dan memasukkannya ke dalam diri masing-masing sebagai kebiasaan. Nah, jadi arti kata profesionalisme itu apa sih? Di sini ada kata profesionalisme. Artinya apa? Jadi jelas profesionalisme ini adalah mengadopsi peraturan, mengadopsi tata cara, mengadopsi peraturan tertulis dan tidak tertulis, dan memasukkannya ke dalam diri kita sebagai kebiasaan atau internalized behavior, atau kebiasaan sudah melekat dalam diri kita. Jadi misalnya ya memang aturannya masuk jam 8, ya masuklah jam 8. Aturannya memakai seragam warna putih hari Senin sampai Rabu, pakailah seperti itu. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang profesionalisme, orang yang profesional. Jadi dia kalau ditanya ini, misalnya ada soal apa sih maksudnya profesionalisme ini? Apa sih maksudnya profesional ini? Maksudnya profesional adalah orang-orang atau karyawan atau tenaga kerja yang mampu mengadopsi formalisasi, mengadopsi peraturan, mengadopsi SOP, mengadopsi tata cara kerja, dan dimasukkan ke dalam diri kita masing-masing dan diaplikasikannya. Seperti itu ya. Di sini ada yang ditanyakan 2 menit sebelum kita masuk. Saya rasa hari ini kelompoknya membahas hal yang sama. Kalau saya nggak salah, kelompok yang hari ini presentasi akan membahas hal yang sama. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari kelompok yang presentasi. Oke? Yang presentasi hari ini kelompoknya siapa? Pak, maaf, kelompok 3, kelompok saya, Kak Dwi sama Kak Uma. Oke. Bentar, saya stop sharing dulu. Bentar. Oke. Slide-nya teman-teman bisa nge-share sendiri? Pak, maaf, ini kan kita 3 orang ini lagi posisinya nggak libur, terus kita lagi kerja juga, jadi nggak bisa untuk share itu, Pak. Kemarin yang malam-malam ini ya, yang udah ini ya? Iya, Pak, saya udah ini juga upload di tugas 3 itu di si layar. Sebentar, kemarin itu ada yang malam-malam ngechat saya? Saya, Pak. Oh, itu Mbak? Itu iya, ya, yang PDF itu ya? PDF itu ya? Iya. Maaf Pak, yang ngechat itu saya semalam, Roro, dan di jadwalnya itu
di Silayar dicantumkan tanggal 28 itu kelompok kami modul 8. Oh, terus saya bingung. Yang minggu lalunya apa? Maaf. Minggu sebelumnya. Wait, bentar. Yang kemarin itu Mbak Roro. Jadwalnya kapan presentasinya? Yang jam 12 malam, yang semalam itu saya ngechat. Terus kan dulu ada yang tanya jadwal presentasi, terus saya screenshot di Silayar. Tanggal 28 itu kelompok kami, kelompok saya, Alba sama Sri Utami. Oh gitu. Berarti, jadi gimana Pak? Bentar. Oh, saya bingung. Harusnya minggu ini kan Mbak Uun ya, karena harusnya Mbak Uun minggu lalu, kemudian tuker ya Kak. Harusnya minggu ini. Minggu depan pertemuan minggu depan pertemuan 7 siapa? Pertemuan ke-7 siapa? Pertemuan 7. Pertemuan 7 siapa yang ini? Mbak Roro harusnya pertemuan ke-8 ya? Halo? Mbak Roro? Minggu depan tanggal 4 ya Pak? Minggu depannya tanggal 4, betul? Iya, itu saya Pak sama Kak Ajeng. Oke. Berarti Mbak Roro itu pertemuan ke-8 ya? Ya, tanggal 11. Halo? Mbak Roro masih hadir kah? Mbak Roro berarti pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11. Berarti pertemuan ke-terakhir. Iya, benar, karena tugasnya memang tugas 8 ya, pertemuan ke-8 ya. Bukan Pak, kita pertemuan ke-7. Ke-6 sama ke-7. Di kemarin ada yang bilang kalau kelompok kami itu tanggal 28 ini. Oh gitu. Iya. Kok jadi kebanyakan? Udah gini aja. Bentar. Halo. Bentar. Ya, kalau kelompoknya Mbak, kelompok yang sebelumnya sudah siap, nggak apa-apa Pak. Jadi kita mundur sehari, mundur 1 kali pertemuan nggak apa-apa. Tapi pertemuan minggu depan kan Mbak. Terakhir itu kan, kelompok terakhir kan si Anggi, Wahid sama Kak Ajeng. Itu kelompok terakhir. Sebelumnya mereka itu kelompok saya sama Alba sama Utami. Jadi kalau semisal kelompok ini mau diambil sama kelompok sebelumnya, ya nggak apa-apa, silakan. Jadi kelompok kami bisa minggu depannya lagi gitu. Gitu aja, gini aja. Yang belum presentasi harusnya tinggal 2 kelompok. Yang belum presentasi harusnya tinggal 2 kelompok. Ya kan? Betul nggak? Iya, betul. Yes, betul. Kalau Pak, benar Pak, kalau hari ini mereka presentasi berarti sisanya tinggal 2 kelompok. Kelompok saya, Andi, sama kelompoknya Kak Roro. Oh ya udah, berarti benar. Berarti nanti minggu depan atau tanggal berapa sih? 4 sama 11 itu? 4. Yes. Itu kalian berdua. Apa Pak, nanti saya sama Kak Roro coba kompromi, kami masing-masing kelompoknya kompromi mana yang bisa duluan. Oh, boleh. Ya Kak Roro. Gimana Kak Roro? Yes. Boleh. Gitu ya. Harusnya memang tinggal 2 kelompok. Makasih Kak Roro. Makasih. Wait, ini udah kelihatan belum slide-nya? Sudah tampak Pak. Formalisasi ini ya. Saya bentar, tak besarin dulu. Oke, silakan Mbak Un. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Pak, mohon maaf ya sambil kerja. Jadi kalau ada kendala mohon maaf. Ya, nanti saya tackle kayak kemarin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang insya Allah akan membahas modul 6. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Un Kuniri, kemudian Rohmatul Umma dan juga Dwi Jayanti. Oke. Selanjut ke kegiatan belajar 1, definisi formalisasi. Secara sederhana, formalisasi dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Apabila derajat formalisasi dari suatu jabatan dalam organisasi itu relatif tinggi, maka cakupan tugas dan cara melaksanakan tugas itu pun telah baku. Akibatnya, pemegang jabatan yang harus menjalankan tugas tersebut hanya memiliki kebebasan terbatas untuk menetapkan
apa saja tugas yang perlu diselesaikan. Kemudian tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam kegiatan organisasi. Sebagian pendapat atau pandangan menyatakan bahwa peraturan dan prosedur formalisasi selalu perlu diwujudkan dalam bentuk tertulis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Adit bahwa di formalisasi ini ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Ya, formalisasi sebagai banyaknya peraturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis. Oke, selanjutnya derajat formalisasi suatu organisasi perlu mencakup seluruh peraturan dan prosedur yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lanjut. Jadi, di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu perlu diadakannya formalisasi. Tujuannya agar pelaksanaan tugasnya itu jelas dan terperinci. Sebagai contoh, pemangku jabatan di marketing yang pastinya akan melaksanakan tugasnya di bidang marketing. Oke, selanjutnya slide 2. Pengukuran derajat formalisasi. Pertama, memeriksa banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Kemudian mempertimbangkan sikap karyawan dalam mematuhi peraturan atau dalam menjalankan prosedur. Selanjutnya, mempertimbangkan kejelasan prosedur kerja yang berlaku. Memeriksa konsistensi organisasi dalam memaksakan dipatuhinya peraturan. Nah, dari pengukuran derajat formalisasi tersebut disimpulkan bahwa masih perlu diragukan ketepatannya. Apabila pengukuran derajat formalisasi hanya mempertimbangkan tingkat penggunaan dokumen tertulis saja. Derajat formalisasi juga perlu diukur dengan menggunakan dimensi yang lebih lengkap, yaitu dengan memperhatikan tingkat penggunaan dokumen tertulis maupun dengan memeriksa persepsi anggota organisasi yang kemudian akan mempengaruhi sikap atau attitude para karyawan terhadap corak pengaturan yang diberlakukan dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, seorang manajer akan berpakaian rapi, memakai jas atau pondasi sebagai bentuk dari pengaruh corak peraturan dan juga prosedur resmi yang berlaku. Oke, selanjutnya slide 3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi. Pertama, tingkat profesionalitas. Ya Allah, pengosongan. Semakin tinggi tingkat profesionalitas yang dibutuhkan pada suatu jabatan, maka derajat formalisasi dalam pengaturan jabatan cenderung berkurang. Sebagai contoh, seorang detailer obat ataupun di apoteker itu petugas pemasaran yang mewakili perusahaan farmasi untuk memperkenalkan obat-obatan kepada para dokter. Dia memiliki kebebasan yang relatif besar untuk menentukan sendiri cara pelaksanaan tugasnya tanpa terikat peraturan atau prosedur. Oke, selanjutnya slide 3, Bapak. Oke. Slide 3. Manfaat. Kami hangge. Hai. Sebentar ya, Pak. Iya. Ada kelompok yang lain bisa membantu selain Mbak Uun siapa lagi? Rahmatul Umma atau Mbak Dwi Jayanti? Enggak apa-apa, Pak, udah saya lanjutkan yang ke slide 3 ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya tadi kayaknya ada yang belum di tingkat hierarki suatu jabatan. Nah, itu yang 2 ya. Tingkat hierarki suatu jabatan. Semakin tinggi tingkatan hierarki suatu jabatan itu biasanya semakin jarang jabatan tersebut terlibat dalam kegiatan berulang yang akan menghasilkan satu jenis solusi ataupun keluaran. Juga biasanya memiliki kebebasan yang tinggi dalam menetapkan sendiri cara pelaksanaan tugasnya. Tingginya derajat formalisasi pada suatu jabatan berbanding terbalik
dengan tingkatan hierarki maupun tingkat profesionalitas jabatan tersebut. Semakin tinggi tingkatan hierarki suatu jabatan, maka semakin rendah derajat formalisasinya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Adit, bahwa semakin tinggi jabatan, maka formalisasinya itu lebih fleksibel dan juga lebih rendah gitu. Jenis pekerjaan juga berpengaruh terhadap derajat formalisasi. Sebagai contoh, pada bagian produksi itu biasanya derajat formalisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan di bidang marketing atau pemasaran. Terus pekerjaan yang dilakukan di bidang produksi itu cenderung lebih stabil, berulang atau repetitif, dan juga perlu dilakukan standarisasi yang lebih tinggi. Sedangkan di bagian pemasaran itu biasanya lebih fleksibel. Kamu. Jenis tugas atau fungsi seperti contoh tadi yang disebutkan, bahwa di setiap tugas atau fungsi dari organisasi menentukan tingkat derajat formalisasi. Oke, selanjutnya Pak, slide keempat. Manfaat formalisasi. Pertama, mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa dengan adanya formalisasi ini bisa meminimalisir kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas bagi karyawan. Kemudian, memudahkan organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Selanjutnya, memberi manfaat ekonomis, yaitu semakin tinggi derajat formalisasi, semakin berkurang kebebasan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya Pak, mau kau. Slide 5, formalisasi dan tenaga profesional. Nah, dalam hal ini terdapat dua bagian, ada externalist behavior atau formalisasi yang berada di luar pribadi karyawan. Nah, artinya formalisasi itu diterapkan di lingkungan tempat kerja, adanya peraturan, prosedur maupun kegiatan untuk mengarahkan kegiatan karyawan dirancang serta khusus dan dipaksakan secara langsung kepada karyawan melalui instruksi atau perintah dan pengawasan atasan. Biasanya dilakukan untuk pekerja di tingkat bawahan. Mau kamu atau berketerampilan rendah. Selanjutnya, ada internalis behavior atau kemampuan diri. Dalam hal ini ada tenaga profesional. Nah, tenaga profesional ini dibentuk melalui pendidikan tertentu pada saat masih berada di luar organisasi, sehingga sikap maupun perilakunya sudah sesuai dengan formalisasi. Sebagai contoh, seorang dokter tentunya sudah tahu tentang etika dan juga tugas sebagai seorang dokter, sehingga tidak perlu dipaksakan mengikuti aturan atau prosedur dalam organisasi atau instansi tempatnya bekerja. Selanjutnya Pak, slide 6. Mau Pak? Kak Cece, suka Pak? Silakan. Slide 6 tentang cara tercapainya formalisasi melalui yang pertama melalui on the job. Terdapat banyak prosedur atau banyaknya peraturan. Dalam hal ini biasanya formalisasi diterapkan untuk pekerja yang memiliki keterampilan rendah. Oke, selanjutnya ada off the job melalui latihan atau pendidikan. Ini biasanya untuk para pekerja yang lebih profesional, yang memiliki kemampuan dan keahlian sebelum masuk ke dalam organisasi tersebut. Demikian. Selanjutnya Kak Dwi, silakan dilanjutkan. Halo, Mbak Dwi-nya, Mbak Dwi Jayanti. Sebentar Pak, kayaknya lagi kerja juga beliau. Oh ada Kak.
Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Dwi. Mohon maaf kalau lagi kerja ini. Dia nggak apa-apa. Bisa ngomong, ya bisa ya. Pelan-pelan. Iya bisa. Terima kasih Pak. Kegiatan belajar 2, berbagai teknik formalisasi. A. Seleksi. B. Persyaratan peran. C. Peraturan, prosedur, dan kebijakan. D. Pelatihan atau training. E. Ritual atau upacara. F. Teori X, teori Y, dan formalisasi. G. Hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Selanjutnya, seleksi. Pengertian seleksi, suatu keputusan yang dimaksudkan untuk memilih karyawan biasa ataupun tenaga profesional organisasi sehingga mampu menemukan calon yang sesuai dan menolak calon yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. B. Persyaratan peran. Yang pertama ada analisis jabatan, uraian jabatan, job description, dan tugas-tugas. Analisis jabatan menghasilkan berbagai jenis keterangan yang kemudian akan digunakan untuk menyusun uraian jabatan atau job description. Uraian jabatan merupakan penjelasan mengenai tugas-tugas yang tercakup dalam suatu jabatan. Dengan demikian, organisasi berusaha mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam suatu jabatan serta persyaratan perilaku untuk menjalankan jabatan tersebut. C. Peraturan, prosedur, dan kebijakan. Peraturan merupakan pernyataan yang secara eksplisit menunjukkan apa yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan dalam suatu organisasi. Prosedur merupakan serangkaian langkah berurutan dan saling berkaitan yang perlu diikuti oleh karyawan dalam menyelesaikan tugas. Kebijakan petunjuk berupa serangkaian pembatas yang mengarah karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan. D. Pelatihan atau training. Dilakukan ketika melaksanakan tugas on the job training ataupun tidak, bahkan di luar perusahaan off the job training. Tujuan pelatihan atau training. Karyawan memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap yang sesuai untuk kebutuhan organisasi. Karyawan wajib melaksanakan pelatihan dan dilakukan secara intensif. E. Ritual atau upacara. Ritual atau upacara merupakan teknik formalitas bagi anggota terpilih dan ajang pembuktian kelayakan atas jabatan yang dimiliki. Upacara juga dikatakan mampu mempererat solidaritas atau rasa persaudaraan antar karyawan dalam suatu organisasi. Lanjut, Pak. F. Teori X, teori Y, dan formalisasi. Douglas MC Gregor 1960 ahli psikologis. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Ahli psikologis bernama Douglas MC Gregor pada tahun 1960 memperkenalkan dua kategori
sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Ada empat jenis tanggapan teori X. Yang pertama, karyawan tidak suka bekerja dan menghindari keharusan bekerja. Yang kedua, karyawan perlu dipaksa, diawasi, dan diancam agar melaksanakan tugas. Yang ketiga, karyawan tidak berinisiatif, lebih suka diarahkan. Yang keempat, karyawan mementingkan keamanan dalam bekerja, tidak berambisi. F. Teori Sudah. Teori Y. Y. 4 jenis tanggapan teori Y. Yang pertama, karyawan menganggap bekerja sebagai hal yang wajar. Yang kedua, karyawan berusaha mengendalikan dan mengontrol diri. Yang ketiga, karyawan merasa bertanggung jawab besar dan dengan sukacita melaksanakan tugas. Yang keempat, karyawan kreatif. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggapan atasan beranggapan sifat karyawan atau bawahan berpengaruh pada formalisasi dalam pengaturan bawahan. C. Hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Semakin tinggi derajat profesionalisasi organisasi, tingkat formalisasi berkurang. Contoh, tenaga spesialis atau profesional tidak membutuhkan banyak peraturan atau prosedur. Adapun pandangan lain, karyawan tenaga spesialis atau lebih terstandarisasi dan peraturan atau prosedur meningkat. Contoh, tenaga kerja assembling tugas spesifik terstandarisasi dengan banyak peraturan atau prosedur. Meningkatnya kompleksitas memperhatikan diferensiasi ke arah vertikal atau ke arah horizontal. Arah vertikal menambah jumlah manajer dan tenaga penunjang. Tingkat formalisasi rendah. Arah horizontal lebih banyak menggunakan karyawan pelaksana. Tingkat formalisasi tinggi. Dengan demikian, arah tindakan dalam melakukan diferensiasi menentukan corak hubungan antara formalitas dengan kompleksitas organisasi. Oke. Terima kasih Bapak. Mohon maaf. Iya. Nggak apa-apa Mbak. Sangat berisik. Mbak Dwi posisi di Taiwan apa Hong Kong? Di Hong Kong Pak. Oh di Hong Kong. Oh ya udah. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Maaf Dwi. ini lagi jaga anak. Iya sama-sama Pak. Selamat pagi. Pagi. Oke. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok dari Mbak Uun, Mbak Dwi, dan kelompok dari Mbak siapa satunya tadi? Lupa. Mbak Rohmatul Umah. Ada yang ini mau memberikan pertanyaan? Kalau nggak ada saya tanya. Jadi tolong dicatat Mbak Uun dan Mbak Rohmatul Umah, Mbak Dwi. Ada sedikit pertanyaan dari saya. Nanti dipikirkan dulu minggu depan sebelum mulai kelas dijawab. Nah, oke. Siapkan pensil. Bentar saya Ya. Siapkan pensil dan kertas atau pulpen boleh. Oke. Iya, ya Pak. Ya. Oke. Yang pertama adalah Sudah. apa sisi positif dan negatif formalisasi tertulis dan tidak tertulis? Apa sisi positif dan negatif dari formalisasi tertulis dan tidak tertulis? Apa posisi positif, negatif, formalisasi tertulis dan tidak tertulis? Oke. Oke, nomor 2. Siapa yang perlu membuat
formalisasi tertulis, dan siapa yang harus memeriksa formalisasi tertulis. Siapa, nomor 2, siapa yang perlu membuat formalisasi tertulis, dan siapa yang harus memeriksa formalisasi tertulis. Nomor 3, berikan contoh external behavior dan internal behavior. Saya sudah dijelaskan, cuman saya butuh contohnya. Oke. Berikan contoh external behavior dan internal behavior. Sudah, Pak. Nomor 4. Bentar ya, Mbak. Tugas apa ya? Iya. Nomor 4, bagaimana proses seleksi yang baik? Bagaimana proses seleksi yang baik agar job sesuai dengan formalisasi masing-masing. Jadi kan ada bagaimana proses seleksi yang baik agar job atau pekerjaan sesuai dengan formalisasi masing-masing. Jadi bagaimana seleksi yang baik? Misalnya untuk pekerjaan dengan formalisasi rendah dan tinggi. Jadi bagaimana karyawan ini ditempatkan sesuai dengan derajat formalisasinya masing-masing. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya menentukan agar proses seleksi ini tepat menempatkan karyawan di derajat formalisasinya masing-masing. Nomor 5, bagaimana cara pengukuran efektivitas dari pelatihan atau training? Bagaimana cara pengukuran efektivitas dari pelatihan atau training? Sudah? Mbak Uun, sudah? Sudah, Pak. Sudah semua pertanyaannya dicatat semua? Sudah. Oke. Jadi minta tolong nanti dijawab pada pertemuan minggu depan sebelum perkuliahan dimulai ya. Oh iya, Pak. Oke, jadi dipikirkan dulu jawabannya bersama teman-temannya. Kemudian minggu depan dijawab. Oke, thank you. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Oke, kita kembali ke ada yang ditanyakan? Sudah. Oke. Kita lanjutkan ke slide yang tadi ya, masih ada setengah jam. Bentar, saya ini dulu. Gimana ya, seleksi bentar ya. Oke, kita lihat kan slide-nya? Oke, kita kembali ke slide yang tadi ya, ke yang sebelum presentasi. Jadi, formasi dan tenaga profesional. Jadi, organisasi yang mempekerjakan banyak tenaga profesional tidak perlu memiliki terlalu banyak peraturan, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Profesionalisme sudah sosialisasi. Nah, sosialisasi merupakan proses adaptasi di mana seseorang mempelajari dan akhirnya mengadopsi nilai, norma, dan pola perilaku tertentu yang dianggap sesuai untuk dijalankan oleh suatu jabatan ataupun orang yang akan masuk ke dalam organisasi. Sosialisasi merupakan proses adaptasi di mana seseorang mempelajari dan
akhirnya mengadopsi nilai, norma, dan pola perilaku yang dianggap sesuai untuk dijalankan oleh suatu jabatan ataupun orang yang akan masuk ke dalam organisasi. Nah, maksudnya seperti apa? Teman-teman mungkin ketika bekerja akan ada masa percobaan, ya atau tidak? Adakah teman-teman di sini yang bekerja tapi memiliki sebelum awal dulu ketika diterima? Ada nggak? Ada yang memberi? Bentar ya, saya balesin chat mahasiswa dulu bentar. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman dulu ketika awal kerja ada nggak yang sesudah diterima jadi pegawai atau karyawan itu ada dikontrak masa percobaan 3 bulan. Nah, itu umumnya sering terjadi. Jadi, kenapa harus ada masa percobaan 3 bulan dulu sebelum diangkat menjadi karyawan tetap atau sebelum diperpanjang kontraknya? Kenapa? Karena 3 bulan pertama ketika karyawan diterima itu merupakan waktu yang diberikan oleh perusahaan agar karyawan mampu beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan pola kerja, beradaptasi dengan beban kerja, beradaptasi dengan lingkungan, ya. Karena pada kenyataannya banyak sekali ternyata karyawan sudah diterima itu merasa tidak mampu. Mungkin alasannya adalah kerjanya terlalu jauh, atau mungkin karena eh, pekerjaannya terlalu berat sehingga jadi sakit. Nah, biasanya kalau misal di 3 bulan dilihat bahwa karyawannya tidak berperform atau tidak berkinerja dengan baik, ya secara terpaksa tidak bisa dilanjutkan atau karyawan tidak jadi diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, jadi sehingga perlu ditekankan di sini setiap perusahaan biasanya memiliki waktu untuk sosialisasi atau masa percobaan. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, cara jabatan tidak membutuhkan tenaga terampil, biasanya formalisasi diwujudkan dalam bentuk peraturan prosedur aliran kerja untuk mengendalikan perilaku pekerja. Ini sudah diterangkan tadi ya. Sebaliknya, bila perusahaan menggunakan tenaga profesional dari luar organisasi, mereka sebenarnya membeli individu dari luar yang sebelumnya telah mengalami proses pendidikan, sehingga membuat mereka mampu menginternalisasikan dari jabatan yang akan dikerjakan. Jadi, maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah tenaga terampil atau tenaga yang profesional, misalnya nih sudah punya pengalaman, tingkat pendidikan atau backgroundnya sudah bagus, biasanya memang tidak terlalu banyak peraturan atau prosedur. Kenapa? Karena perusahaan yang menerima orang atau tenaga profesional yang telah punya pengalaman, sebenarnya orang ini telah dididik di perusahaan sebelumnya. Nah, tujuan kita membeli orang itu untuk bekerja di perusahaan kita adalah untuk membagikan pengalaman dia ketika bekerja di perusahaan sebelumnya. Ya, jadi biasanya orang yang memiliki pengalaman itu dia sudah punya sudah punya bekal, sudah punya pengalaman, sehingga harapannya orang yang sudah memiliki pengalaman dia bekerja di perusahaan baru, ilmu yang ada di perusahaan lama itu diterapkan, yang baik diterapkan di perusahaan yang baru. Nah, seperti itu. Ini berbagai teknik formalisasi tadi juga disinggung oleh Mbak Uun dan Mbak Dwi. Ada beberapa teknik. Yang pertama ada seleksi, kemudian persyaratan peran, peraturan, prosedur, kebijakan, pelatihan, ritual, teori X, teori Y, dan formalisasi. Kita bahas pelan-pelan ya. Seleksi. Nah, jelas ketika sebelum karyawan diterima menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, tentunya akan melewati sebuah proses seleksi. Nah,
Walaupun itu ada orang dalam, biasanya tetap akan ada seleksi. Setidaknya akan ada interview atau wawancara. Kenapa perlu dilakukan seleksi ya? Karena untuk mengukur orang ini punya kemampuan tidak, orang ini sesuai atau tidak dengan posisi yang akan diembannya. Nah, dengan proses seleksi ini kita bisa memilih dan mampu dan menemukan calon yang sesuai. Proses seleksinya biasanya bermacam-macam. Semakin tinggi besar perusahaan itu juga biasanya proses seleksinya cukup panjang. Dulu setelah saya lulus kuliah S1, saya pernah bekerja di perusahaan keluarga. Jadi perusahaannya dimiliki oleh keluarga. Nah, proses seleksinya hanya interview 1 kali. Proses seleksinya itu hanya interview 1 kali. Kemudian ketika saya bekerja di perusahaan multinasional, itu proses seleksinya lebih panjang. Jadi ada psikotes, kemudian ada wawancara HRD, kemudian ada wawancara user atau wawancara calon bosnya, kemudian ada wawancara dari direktur pusat. Jadi ada beberapa tahap. Nah, setiap perusahaan beda-beda, tetapi biasanya kalau di Indonesia itu ada proses ini psikotes. Setelah psikotes selesai ada tes lain, kemampuan dia itu ada. Kemudian ada baru dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara pun nggak cuma sekali, biasanya ada juga beberapa kali. Nah, tujuannya kenapa panjang tahapannya ya? Untuk menyaring yang terbaik dari yang terbaik. Ya, kita mencari yang terbaik dari yang terbaik. Nah, proses seleksi ini mencegah agar pelamar tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa sih kita harus tes psikotes ya? Tujuannya adalah teman-teman pernah ada yang mengikuti tes psikotes nggak? Nah, tes psikotes ini kan tujuannya untuk melihat apakah karakter kita ini sesuai dengan jabatan yang akan kita emban. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika orangnya pemalu, orangnya gagap, atau orangnya ini tidak percaya diri, nah, atau tidak pandai ngomong, itu maka dari psikotes itu kelihatan karakternya, sehingga dia tidak bisa ditempatkan di pemasaran. Atau sebagai di human resources yang berhadapan dengan banyak orang, nggak bisa. Tapi mungkin dia sesuai dengan jabatan-jabatan yang di belakang meja, contohnya sebagai jabatan administrasi, jabatan quality control. Nah, jadi setiap jabatan atau setiap kegiatan kerjaan itu sebenarnya dia memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya psikotes itu sebenarnya kita bisa melihat apakah karakternya itu memang sesuai dengan pekerjaan yang diemban seperti itu. Berikutnya persyaratan peran. Persyaratan peran bisa dinyatakan secara tegas dan terperinci jika tingkat formalisasinya tinggi. Nah, organisasi berusaha mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam suatu jabatan serta persyaratan perilaku untuk menjalankan jabatan tersebut. Kesimpulannya, melalui uraian jabatan ini, persyaratan peran pada suatu jabatan diatur dan dikendalikan oleh organisasi. Peraturan, prosedur, dan kebijakan perusahaan. Nah, peraturan merupakan pernyataan yang secara eksplisit menunjukkan apa yang boleh maupun apa yang tidak boleh dilakukan karyawan dalam suatu organisasi. Prosedur merupakan serangkaian langkah-langkah berurutan dan saling berkaitan yang perlu diikuti oleh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan kebijakan merupakan petunjuk berupa serangkaian pembahasan yang mengarahkan karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, ini penting untuk diketahui ya. Kita mungkin sering kali mendengar istilah peraturan, prosedur, dan kebijakan. Peraturan, prosedur, dan kebijakan. Nah, ketiga hal ini adalah ketiga hal yang sangat berbeda. Nah,
Apa bedanya? Kalau peraturan itu adalah merujuk kepada apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya peraturan apa? Dia merujuk pada apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, tidak boleh makan di ruang produksi. Kemudian peraturannya selama jam istirahat harus di luar area perusahaan. Itu peraturan. Yaitu sekali lagi peraturan adalah pernyataan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan karyawan dalam suatu organisasi. Ya, peraturan itu adalah pernyataan yang boleh dan tidak boleh. Contohnya tadi, tidak boleh ramai. Nah, seperti di perusahaannya Mang Asep, tidak boleh ramai. Atau tidak boleh makan di ruang produksi. Harus keluar dari area perusahaan ketika jam istirahat. Nah, itu peraturan. Lalu apa itu prosedur? Prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang perlu diikuti karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Misalnya, prosedur dalam mengoperasikan mesin pengemas atau mesin packing. Prosedur dalam mengoperasikan mesin bubut. Prosedur dalam melakukan pengelasan. Nah, prosedur adalah tata cara. Jadi yang harus dilakukan yang pertama, kita harus mengikuti langkah nomor 1, langkah nomor 2, langkah nomor 3 sampai selesai. Nah, apabila kita loncat-loncat tidak melakukan suatu langkah di urutan tertentu, akibatnya apa? Akibatnya pekerjaan kita tidak selesai. Akibatnya pekerjaan kita tidak sempurna. Nah, itu prosedur. Jadi prosedur adalah langkah-langkah secara berurutan. Bagaimana dengan kebijakan, Pak? Kebijakan itu apa lagi? Nah, kebijakan ini beda dengan peraturan dan prosedur. Kebijakan itu merupakan petunjuk. Jadi petunjuk serangkaian pembahasan yang mengarahkan karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan. Serangkaian pembahasan yang mengarahkan karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan. Contohnya apa? Kebijakan. Kebijakan adalah merujuk pada petunjuk yang mengarahkan karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan. Kira-kira contohnya kebijakan apa? Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya peraturan, prosedur, dan kebijakan? Sekarang saya tanya, kebijakan apa contohnya kebijakan? Kebijakan itu adalah serangkaian petunjuk yang mengarahkan karyawan dalam mengambil keputusan. Kira-kira contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu kebijakan? Bedanya dengan prosedur. Contohnya adalah misalnya kebijakan dalam penentuan gaji UMR, gaji pokok dan bonus. Prosedur atau kebijakan dalam menentukan gaji pokok dan bonus. Nah, apa bedanya dengan prosedur? Bedanya adalah dengan kebijakan ada serangkaian prosesnya, melalui meeting, melalui rapat, melalui perhitungan UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Baru setelah itu didapatkanlah keputusan gaji pokok dan bonus. Beda dengan prosedur. Kalau prosedur itu lebih ke teknis, lebih ke tata cara dalam melakukan perusahaan. Tata cara prosedur pengelasan, prosedur pembersihan. Nah, tapi kalau kebijakan itu lebih ke hal-hal yang substansial. Contohnya adalah kebijakan dalam pemilihan ketua kelas misalnya, kebijakan dalam penentuan gaji, kebijakan dalam kebijakan dalam pengambilan keputusan di meeting atau di rapat. Nah, di rapat. Jadi ada bedanya prosedur dan kebijakan, jelas ya, bahwa prosedur ini lebih ke hal-hal teknis, tetapi kebijakan lebih ke hal-hal yang substansial. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Banyak yang ditanyakan. Bedanya peraturan, prosedur, dan kebijakan. Di sini disebutkan bahwa kebijakan tidak harus tertulis untuk menjelaskan batas-batas koridor kebebasan. Nah, boleh kebijakan tidak tertulis. Contohnya adalah misalnya kebijakan memberikan bonus penjualan. Nah, mungkin tidak perlu tertulis ya. Kalau misalnya bosnya ada rezeki ya dikasih. Hanya kebijakan menentukan pemimpin meeting, pemimpin rapat. Nah, itu tidak perlu ditulis. Nah, kemudian karyawan biasanya memahami batas-batas kebebasan hanya melalui pengamatan terhadap cara bertindak karyawan senior yang sudah lama bekerja di organisasi. Nah, itu kebijakan pun juga contohnya tadi itu, kalau seniornya ngajari A, ya juniornya harus ikut. Ini juga termasuk kebijakan. Sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, jadi kebijakan ini juga termasuk dalam formalisasi tidak tertulis. Kebijakan ini adalah termasuk dalam formalisasi yang tidak tertulis. Bagaimana dengan pelatihan? Bagaimana dengan pelatihan? Pelatihan maksudnya apa? Yaitu penugasan khusus, bimbingan dari atasan dalam melaksanakan tugas dan lain-lain. Nah, biasanya ada pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan baru. Nah, ini adalah untuk membuat karyawan lebih paham akan tugasnya. Nah, pelatihan ini juga bisa dalam bentuk training atau mengirim sekolah. Jadi ada beberapa, biasanya di pegawai negeri itu dia memberikan tugas belajar, memberikan beasiswa kepada karyawannya untuk bersekolah, lanjut studi misalnya S2 atau sertifikasi itu juga. Jadi sertifikasi ini adalah ada pelatihan, kemudian ada tesnya, dan untuk mendapatkan sertifikasi bahwa orang ini memiliki kemampuan khusus dalam suatu bidang. Nah, training, kemudian beasiswa, kemudian sertifikasi yang diberikan oleh perusahaan itu adalah serangkaian cara agar karyawan ini mampu memiliki pengetahuan khusus yang nantinya harus diaplikasikan di perusahaan itu, ya. Jadi bukan kalau misalnya di sekolahin jangan ambil enaknya, di sekolahin nanti nggak mau keluar dari perusahaan, yang nggak boleh. Itu namanya tidak punya etika. Oke? Nah, karyawan baru seringkali diwajibkan mengikuti program perkenalan. Maksudnya ini ada training tadi ya, untuk memperkenalkan karyawan baru terhadap berbagai hal yang dianggap perlu, sehingga memahami tujuan organisasi, sejarah, dan nilai-nilai organisasi. Berikutnya kita punya ritual atau upacara. Maksudnya apa? Yaitu teknik formalisasi yang dilakukan terhadap sejumlah anggota terpilih suatu organisasi. Upacara sering mampu menimbulkan dampak yang kuat dan tertanam lama dalam diri karyawan suatu organisasi. Nah, biasanya maksudnya upacara di sini misalnya upacara pengukuhan suatu jabatan. Contohnya adalah teman-teman ada yang pernah ini enggak ikut organisasi seperti pramuka, kemudian organisasi seperti OSIS, organisasi perkumpulan mahasiswa. Biasanya ketika pengangkatan anggota baru seperti pramuka itu biasanya dilakukan dalam bentuk upacara yang nantinya akan disematkan seperti emblem atau disematkan suatu tanda bahwa dengan upacara ini Anda resmi memiliki level baru atau jabatan baru. Nah, biasanya ketika kita upacara, misalnya dari tingkatan ini ke tingkatan yang lebih tinggi, itu ada upacaranya. Atau misalnya di perusahaan juga sering kali ada, misalnya ketika ada upacara bendera, juga diberikan penghargaan kepada karyawan, bahwa sekarang karyawan ini sudah berhasil
mencapai target, diumumkan di depan umum. Nah, juga bisa. Jadi ada beberapa perusahaan atau organisasi yang mengukuhkan anggotanya melalui sebuah upacara. Contohnya ya, yang paling sering kita yang paling gampang kita pahami ya ini. Pada waktu mengikuti pramuka. Nah, dalam ritual upacara ini, individu yang hadir dalam upacara membuktikan bahwa mereka bisa dipercaya oleh organisasi dan juga setia kepada organisasi. Karena di upacara itu mungkin akan ada nada prosesi yang kita harus memberikan janji atau ikrar kepada organisasi tersebut. Contohnya ketika teman-teman pernah melihat ini enggak? Paskibraka di Paskibraka waktu ini 17 Agustus di Istana Negara. Nah, biasanya mereka itu dilatih oleh tim Paskibra atau tim TNI. Kemudian malam sebelum tanggal 17 Agustus atau tanggal 16 Agustus biasanya mereka ada upacara di mana mereka harus mencium bendera merah putih untuk menandakan bahwa mereka sebagai salah satu abdi negara. Nah, di sini dapat diartikan bahwa upacara ini juga sebagai wadah agar karyawan atau agar anggota ini memiliki ikatan antara diri mereka dengan organisasi tersebut. Terakhir berikutnya ada teori X, teori Y, dan formalisasi. Nah, teori X dan teori Y dan formalisasi ini tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Uun dan Mbak Dwi. Nah, jadi untuk masing-masing teori, yaitu teori X dan teori Y, ini ada anggapan atau asumsinya. Nah, teori X misalnya itu ada 4 asumsi yang berkaitan dengan kebebasan karyawan. Begitu juga dengan teori Y. Kira-kira teman-teman bisa membaca sendiri yang ada di buku apa sih yang termasuk dengan teori X dan teori Y. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Uun dan Mbak Dwi. Nah, terakhir ada hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Nah, semakin tinggi derajat profesionalisme suatu organisasi, maka tingkat formalisasi cenderung akan berkurang. Nah, ya ini jelas ya, tadi sudah berkali-kali diberikan contoh bahwa semakin tinggi jabatan, semakin profesionalisme, derajat formalisasinya juga semakin tinggi, semakin rendah. Nah, sentralisasi mungkin dijelaskan di pertemuan berikutnya. Sentralisasi akan saya bahas di pertemuan berikutnya, biar waktunya nggak terpotong. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mas Pak, saya izin bertanya. Yes, boleh. Terkait dengan formalisasi dan profesionalitas, jika kita melihat salah satu institusi, Pak, yang sekarang terjadi, sebut saja perpajakan ya, pajak, institusi pajak. Jadi banyak pajak yang tidak masuk, padahal kalau kita melihat secara teori, formalitasnya udah jelas, sudah ada, terus profesional banget orang-orangnya, malahan pakar, tapi tetap aja pajaknya pada keluar, Pak. Apakah faktor eksternal dan internal itu tidak dimasukkan sehingga memberi efek ke output yang akan didapat? Bagaimana, Pak? Ya, dari ini termasuk dengan kasus-kasus yang marak terjadi ya. Jadi yang ada di Indonesia bahwa kita sudah membayar pajak, kemudian mereka itu adalah orang-orang pintar yang dipercaya negara untuk mengelola. Itu kan sumber pendapatan negara kan, pajak ini adalah sumber pendapatan negara. Nah, tapi kenyataannya tidak dikelola dengan baik. Nah, menurut saya yang terjadi bukan permasalahan formalisasinya, jelas karena formalisasinya adalah orang-orang pintar di situ. Tetapi yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya bahwa formalisasi itu juga harus dicek. Nah, slide nomor berapa tadi ya?
bentar, kayak atas tadi ada pengecekan formalisasi. Jadi formalisasi itu juga harus dinilai, diaudit, kemudian Nah, menurut saya pribadi, ya ini loh, mengukur formalisasi, mengukur formalisasi. Nah, untuk pajak pasti cara pengukurannya juga ada auditnya, kemudian ada survei kepercayaan masyarakat, atau banyak sekali, saya kurang tahu juga. Tapi menurut saya dari pertanyaan Mas Asep bahwa kenapa hal itu bisa terjadi, bukan karena formalisasi orangnya. Saya yakin orang pajak adalah orang-orang yang pandai dan punya pengetahuan pendidikan yang bagus, tapi mungkin yang tidak berjalan adalah proses pengukuran formalisasi, yaitu mungkin dokumen resmi yang tidak diperiksa. Nah, nomor satu ini, memeriksa banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Kita tidak tahu bagaimana proses pemeriksaannya. Nah, bagaimana memeriksa sikap karyawannya, bagaimana memeriksa prosedur kerja mereka. Nah, menurut saya, untuk permasalahan di Dirjen Pajak, yang perlu diperbaiki adalah bukan seleksinya, bukan orangnya, bukan menentukan orang ini layak masuk atau enggak. Saya yakin semua layak masuk, tapi lebih ke mengukur formalisasinya melalui ya audit kayak gitu, sehingga bisa lebih, pengelolaan pajak ini akan lebih bagus ya, seperti itu. Itu sih menurut saya jawaban saya, Mas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin mengemukakan pendapat mengenai pertanyaannya Mas Asep. Jadi kalau menurut saya sih itu, bahwa permasalahan dalam pajak Indonesia ini adalah proses tidak transparannya laporan yang diberikan oleh orang-orang dan pemeriksaannya itu kayak nggak sinkron. Saya belum pernah, saya nggak bisa menjawab detail karena saya tidak bekerja di Dirjen Pajak dan bukan auditor keuangan. Tapi menurut saya ada kesalahan karena beberapa, seperti kasusnya ayahnya Mario Dandi, tahu ya Mario Dandi yang kasus penganiayaan itu. Dia kenapa ayahnya ini sekarang terjerat kasus, karena banyak harta dari ayahnya Mario Dandi ini dia didapatkan secara tidak legal dan tidak dilaporkan. Nah, dia kan ceritanya dia ini memberikan bantuan kepada perusahaan. Nah, memberikan bantuan kepada perusahaan melalui supaya perusahaan tidak membayar pajak terlalu tinggi. Kan seperti itu. Dia kan usahanya si ayahnya Mario Dandi ini memberikan kemudahan untuk mengatur membayar pelaporan pajak. Nah, tapi sebenarnya itu adalah ilegal dan tidak semuanya dilaporkan. Jadi hartanya dia tidak semuanya dilaporkan. Nah, inilah yang sebenarnya tugasnya dari tim audit untuk memeriksa asal muasal dan alur kas masuknya dari Dirjen Pajak atau pajak itu. Nah, itu ya. Kalau saya bisa menjawab seperti itu. Ada lagi? Semoga jawabannya bisa diterima oleh Mas Asep. Terima kasih Pak. Jawabannya malah saya mendapat inspirasi untuk mengimplementasikan di tempat kerja saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yes. Ya, sekali lagi ya, karena saya bukan orang pajak, tidak tahu detail, cuman menurut saya ya kasusnya itu banyak orang pajak yang tidak melaporkan sumber arus masuknya, arus kas masuk keluarnya, seperti itu. Seperti kasusnya dari ayahnya Mario Dandi, sampai akhirnya dia dicabut kan dari Dirjen Pajak. Tuh, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya bisa lewat chat, bisa lewat grup, bisa lewat email. Seperti itu. Kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas kedatangan teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sampai jumpa di pertemuan ke-7 minggu depan. Oke? Terima kasih. Boleh. Terima kasih Pak. Oke, boleh. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Bye-bye.